Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lanjut ke ayat 22, ini tentang Ar-Rahmanir Rahim. Di surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Di Al-Baqarah kemudian dijelaskan bagaimana bentuk kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang paling pantas untuk disembahnya Allah, alladzi ja'ala, dialah yang menjadikan. Apa bedanya khalaqa dengan ja'ala? Khalaqa mah menciptakan, ja'ala mah menjadikan. Nya naon bedana? Beda itu Pak Ustaz, huruf nage beda. Ieu mah khalaqa, ieu mah ja'ala. Betul. Jadi kalau menciptakan itu dari nol jadi satu, kalau menjadikan itu dari satu jadi satu yang banyak macam-macamnya. Kalau menciptakan itu yang tadinya tidak ada tanah, kemudian tanahnya dibeli, kemudian yang tadinya belum ada rumah, kemudian jadi ada gedung bangunan infrastrukturnya. Tapi kalau ja'ala menjadikan, ieu teh bade dijadikeun naon bumi ieu teh? Ini teh mau dijadikan kantor, mau dijadikan aula, mau dijadikan kos-kosan, mau dijadikan klinik, atau mau dijadikan apa? Jadi kalau khalaqa mah, kalau gedung begitu ya, ngabangunna, eh, mengadakannya, itu khalaqa. Kalau ja'ala, dia sudah ada, tapi kemudian dipermak, difurnish, difungsikan, ya, dan seterusnya. Jadi bumi sama seperti planet-planet lain yang ada di tata surya kita, itu baheula nama sudah ada gitu. Hingga Allah tidak menyebut alladzi khalaqal arda. Karena al-arda sudah ada sebelum manusia. Al-arda sudah sama seperti planet-planet yang lain, Merkurius. Kumaha urutanna teh? Kala. Meri, Vetik, bunga mawar, yang satu untuk nona Pluto. Saya mau panah gitu. Betulnya, begitu ya. Meri, Merkurius, Vetik, Venus, Meri, Vetik, bunga bumi, mawar, Mars, Meri, Vetik, bunga mawar. Yang Jupiter, satu, Saturnus, Uranus, Neptunus. Ngapalkeun lagi. Oh, Margahayu. Jalan Margahayu, jalan planet semua, betul. Baik, jadi Allah menyebutnya ja'ala karena planet bumi itu seperti planet-planet yang lain, ya tidak ada kehidupan, bebatuan, gitunya. Tapi kemudian ja'ala, dijadikan bumi itu firasyan, sebagai hamparan bagi kalian. Buat orang Arab, firasyan itu tempat tidur, kasur, alas tidur. Mungkin hanya ya saat ayat ini turun, bagi orang Arab ayat ini sangat diapresiasi karena bagi mereka kalau sedang dalam perjalanan touring, traveling, rihlat asyita'i was-saif, kemudian ngantuk, mereka nggak perlu mencari Holiday Inn, Sheraton, hotel segala macam gitunya. Mereka cukup gelar tikar tidur. Itu namanya firasyan. Kalau orang Jepang menaun tatami gitunya. Pokoknya di tanah, di rumput, dicari tempat yang rata, namanya firasyan, yang telah menjadikan bumi, yang telah menjadikan bumi sebagai firasyan. Ini taswir fanni yang begitu luar biasa. Image, pencitraan yang sedang Allah tampilkan, bumi itu digambarkan seperti kamar tidur. Betul. Firasyan itu kasur, firasyan itu alas, matras. Betul. Firasyan itu matras untuk tidur. Dialah Allah yang telah menjadikan kepada kalian bumi itu hamparan yang bisa digunakan untuk istirahat, untuk tidur. Firasyan. Bayangkan kalau bentuk bumi itu semuanya bercucuk berbatu. Sehingga jangankan untuk tidur, untuk jalan pun kita betul-betul harus hati-hati, pelan-pelan memilih jalan. Tapi ini firasyan. Enak buat tidur, apalagi buat jalan. Was-samaa'a binaa'a.
Dan dialah Allah yang telah menjadikan langit sebagai binaa, sebagai bangunan yang fungsinya untuk atap. Gedung, bana artinya bana yabni bina. Ini sudah jadi bahasa Indonesia. Marilah kita membina rumah tangga. Membina masyarakat yang madani, membina. Bina itu dari bahasa Arab. Bana yabni bina. Artinya membangun gedung sampai ada atapnya. Ayat 22 ini, Bapak Ibu Allah muliakan, Allah sedang cerita tentang nikmat yang diberikan kepada seluruh umat manusia. Intinya ada dua, nikmatnya ada dua. Yang pertama, nikmat tidur. Yang kedua, nikmat makan. Nikmat tidur, nikmat makan. Nikmat tidur ada di ayat ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Nikmat makan ada di kalimat wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Jadi sleep and food. Tidur dan makan. Setelah itu manusia sudah namun tidak. Ya. Firasya was ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Ada ilmu dalam bahasa Arab, dalam ini ilmu berkaitan dengan Al-Qur'an tentang pemaknaan Al-Qur'an dikaitkan dengan cara bacanya. Jadi ternyata hukum tajwid itu menggambarkan makna dari kata yang sedang dibaca. Bapak Ibu, langit itu jauh, bumi itu dekat. Dalam membaca bumi, arub. Sementara membaca langit sama bina genap harokat. Genap harokatnya kalau normal, lamun menuju kori mah bisa. As-sama sampai ke maghrib. Was-samaa'a bina, betul. Ini salah satu ada disiplin ilmu yang mengaitkan, mengkorelasikan antara qiraah, cara baca tajwid dengan dengan maknanya. Dan ard ini bumi yang bahkan dalam cara bacanya saja kalau ard itu berhenti, ard si udara itu ngumpul di dalam, ard ada sesuatu yang terkumpul di dalam yang membuat berat, dan kalau sudah kumpul hoyong nate meletus gitu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Kalau sudah shaking, kalau sudah diundur-undur langsung ardu. Bawaannya ingin keluar. Cara bacanya menggambarkan maknanya. Alladzi ja'ala lakum, laki-laki dan perempuan, contoh. Bahasa Arabnya laki-laki rajul. Bahasa Arabnya perempuan zakar, laki-laki, perempuan unsa. Zakar, unsa. Atau kata yang lain, rajul. Kalau perempuan, nisa. Iji, kalau zakar atau rajul, cepat bacanya, res. Tapi kalau unsa ada samar-samar di sana. Aya ikhfa na gitu. Ada jadi hayang naon atuh mamah teh. Unsa jadi kala hayang makan siang hayang naon terserah. Kupat hayang terserah lah. Hayang terangka kupat mana itu pekah, aduh. Itu ikhfa namanya, samar. Tapi itulah kelebihannya, begitu ya. Itulah kelebihannya karena Allah menciptakan malam dan siang sebagaimana Allah menciptakan laki-laki dan perempuan.
wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Demi malam, demi siang, demi laki-laki dan perempuan. Bagaimana malam dan siang itu saling melengkapi, seperti itu juga laki-laki dan perempuan saling melengkapi. Balik lagi ke ayat 22 tentang karunia Allah. Yang pertama tidur, yang kedua makan. Tidur karena Allah jadikan bumi sebagai hamparan, kemudian langit sebagai atap yang melindungi dari atas. Bangunan, gedung, ya bina, bangunan dan gedung. Saat Rasulullah Isra dan Mi'raj, kita mendapat cerita bagaimana langit itu seperti gedung tingkat tinggi, 7 tingkat, dan setiap naik ke tingkat berikutnya, ke tingkat atasnya, itu sangat disiplin, sangat rapi. Pernah cerita sedikit tentang Isra Mi'raj, bagaimana Jibril pun saat membawa Rasulullah SAW itu diinterogasi dulu, ditanya dulu, binaan gitu ya. Jadi tidak ngemplong begitu saja, tapi ada sekat, ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, kemudian ada liftnya, ada ma'arijnya. Allah menyebutnya wassama binaan. Meskipun binaannya tidak seperti binaan manusia, tidak seperti gedung dan bangunan yang dibuat manusia yang perlu fondasi, perlu tiang. Sementara Allah membuat gedung di langit sana bi ghairi amadin tarawunaha. Bapak Ibu silahkan lihat surat apa? Surat Ar-Ra'du ayat kedua. Surat Ar-Ra'd itu ada surat berapa? 13. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawunaha. Dialah Allah yang telah mengangkat langit tanpa tiang. Ya. Dialah Allah yang telah mengangkat langit tanpa tiang. Jadi Surah 13 ayat 2. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha. Dan dialah Allah lah yang telah mengangkat langit tanpa tiang yang kalian lihat. Tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah bersandar, kemudian Allah bersemayam di atas hingga sana. Baik. Kemudian nikmat yang kedua setelah arda firasyan dan sama binaan, nikmat yang kedua, nikmat makanan. Wa anzala minas samaa'i maa'a. Dan dialah yang telah menurunkan bagi kalian. Dan dialah yang telah menurunkan dari langit air. Ya. Sepanjang setinggi langit, seperti itu juga datangnya air. Sama ima'a. Allah ingin memberikan gambaran kepada kita bahwa nikmat air yang kita miliki ini datangnya ke kita lebih jauh daripada datangnya kita ke Dia. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, konsep bahwa rizki itu akan mendatangi pemiliknya itu digambarkan dari punten. Sebelum Allah cerita tentang makanan di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, sebelum Allah cerita tentang makanan yang kita konsumsi, banyak ayat yang mendahulunya dengan air yang kami turunkan dari langit. Perhatikanlah apa yang dimakan oleh manusia. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Surat Abasa. Falyanzuril insan, maka hendaklah manusia memperhatikan ila ta'amih, ke makanannya. Ayat berikutnya apa? Anna sababnal ma'a sabba. Kamilah yang menurunkan air. Tsumma syaqqaqnal arda syaqqa. Kemudian kamilah yang membelah tanah. Ya. Fa'ambatna fiha habba. Kamilah yang menumbuhkan biji-bijian. Wa inaba wa qadba.
dan anggur sayur-sayuran, wa zaitunan wa nakhla, dan buah zaitun dan buah korma, wa hada'iqa ghulba wa fakihata wa abba, dan seterusnya. Termasuk di ayat ini, sebelum Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, menjelaskan tentang makanan, didahului dengan air yang turun dari langit itu. Dan mana yang lebih jauh? Makanan yang ada di bumi, tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi, atau air yang turun dari langit, hujan yang turun dari langit? Lebih jauh awannya yang turun menurunkan air hujan, ya, atau lebih jauh makanannya yang datang ke kita? Bapak Ibu, siklus air hujannya hafalnya insya Allah gitu ya. Apa gitu. Sebelum dia jadi air hujan, dia jadi awan dulu. Sebelum jadi awan, kita nggak pernah tahu iya awan teh dari laut yang mana. Entah menguap dari samudra Pasifik, entah menguap dari samudra Atlantik, katiup angin barat, angin timur, angin muson, angin duduk, angin segala macam angin gitu. Entah ketiup segala macam angin apa, kemudian nyampe ke mana? Sampai ke pesawahan, turun air hujan, sawah nage duka sawah nu di Vietnam da impor teh. Begitu jauh jarak yang Allah perjalankan makanan itu untuk sampai ke piring yang ada di depan kita. Eta teh lamun beas kumpul. Acan, can ndogna, duka ndogna ti mana? Can di ya, sapi na begitu. Duka sapi ti Bali, duka sapi ti Australia, duka sapi ti India, duka ti mana? Wa anzala minas samaa'i ma'. Dua mad wajib muttasil. Dan dialah yang telah menurunkan dari langit air. Airnya datang dari tempat yang jauh, tadinya asin, kemudian menguap jadi awan, kemudian turun jadi air ke kita. Dan jarak yang jauh digambarkan dalam mad wajib muttasil. Ustaz, sepada langkung karaos tebihna kagoknya 20 harokatkeun. Enggak boleh juga. Pada selangkung karaos gitu bahwa langit itu jauh, Pak Ustaz. Wa anzala minas sama. Guru tahsin teh diingatkan, genap harokat, ya karek langit hiji. Nah, tetap kom tajwidnya. Nah. Wa anzala minas samaa'i ma'a, airnya satu. Fa akhraja bih, maka Allah mengeluarkan dengannya. Masya Allah. Saya lupa pernah kita sampaikan atau enggak ya, bahwa Allah banyak membuat perumpamaan yang sama dengan air yang turun dari langit. Kadang air yang turun dari langit ini perumpamaan yang Allah jadikan untuk Quran. Kadang air yang turun dari langit diumpamakan oleh Allah juga seperti penciptaan manusia. Jadi diciptakannya manusia itu seperti air yang turun dari langit. Setetes air yang turun dari langit ketemu bumi, kemudian menumbuhkan biji-bijian. Sama seperti setetes air mani yang kemudian masuk ke dalam rahim perempuan, kemudian melahirkan janin. Dan akhirnya, tadi di surat Abasa, ini saya belum menggali. Kalau ada yang bisa diajak diskusi, saya sebetulnya pengen diskusi tentang apa bedanya karakter tanaman biji-bijian, karakter tanaman anggur-angguran, dengan karakter tanaman korma-kormaan, dengan karakter sayur-sayuran, dengan karakter buah-buahan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengaitkan
Manusia itu seperti tanam-tanaman. Berbagai jenis karakter manusia itu mirip seperti berbagai karakter tanam-tanaman. Falyanzuril insanu ila ta'amihi, maka perhatikanlah manusia apa yang dia makan. Muncullah kalimatnya, istilah apa? You are what you eat. You are what you eat. Kamu adalah yang kamu makan. Jadi lamun nuangna seblak wae, karakternya sih gak seblak. Allah menyandingkan, Allah membuat perumpamaan bukan karena sekedar mah contoh hukum. Pasti ada rahasianya. Tuhan, saya masih belum menemukan. Waktu tanam yang berbeda satu. Oke. Buah-buahan jangka panjang. Oke. Berarti supaya awet muda. Betul, you are what you eat itu betul. Apa yang kamu makan itulah sifatmu yang asli. Atau Pak Ustaz lamun nuang domba wae siga domba. Pelajaran IPA yang monokotil, dikotil, akar serabut, akar tunggal. Ya, kata vegetarian begini, kalian ini tidak sayang kepada hewan. Kami sayang kepada hewan. Kata orang yang suka makan daging, kalian vegetarian. Kalau kalian memang sayang dengan hewan, kenapa kalian makan makanannya hewan? Balik. Sampai mana tadi teh? Ya. Wa anzala minas sama'i ma'a, dan dialah yang menurunkan dari langit air. Di surat yang lain, karena Al-Quran itu satu ayat dengan yang lain saling berkaitan. Masya Allah. Lihat surat Yusqa bima'in wahid. Maaf. Bapak Ibu silahkan lihat surat Ar-Ra'du. Ar-Ra'du surat 13 ayat keempat. Wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwanin yusqa bima'in wahid wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil uqul inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Di bumi terdapat bagian yang berdampingan, mutajawirat dari kata jar, jiwar, tetangga, berdampingan. Di bumi ini terdapat bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, jannatun min a'nab, wa zar'un wa nakhil. Ini menarik. 6 sampai 7 kali Allah mengulang antara korma dan anggur itu berdampingan. Korma anggur, korma anggur, korma anggur, korma anggur. Entah ada rahasia apa. Yang jelas kalau Allah menyebutkan secara berdampingan, pasti ada sesuatu yang perlu ditafakuri dan ditadaburi. Ayatnya ditadaburi 7 kali. Termasuk dalam surat Al-Kahfi, sampai pemilik kebunnya itu sesumbar mengatakan, ma'adhunnu an tabida hadhihi abada. Kebun yang saya miliki ini, saya yakin gak akan hancur. Saya pernah dapat penjelasan, tapi kurang meyakinkan, karena yang bicaranya bukan. Yang pasti begini, Al-Quran pasti punya rahasia, tapi apakah itu rahasianya hanya Allah yang tahu. Konon katanya begini, cenahnya, kamakola si fulan, kamakola fulan. Kata beliau, korma dan anggur itu kalau ditanam secara berdampingan maka akan menjadi simbiosis mutualisme. Karena korma itu tumbuhan kering, tumbuhan basah, dan kurma itu tumbuhan kering dan anggur itu tumbuhan basah. Yang kalau ini dipadukan dalam satu lahan,
maka akan mengundang sumber mata air yang dari dalam tanah, sehingga si airnya akan naik kesedot keluar. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata beliau, dan ini sudah dipraktekkan di California katanya. Hah? Berhasil. Jadi kalau ada yang mau budidaya anggur, kalian dengan kormanya. Tapi udah butuh lahan. Bahkan kalau di surat Al-Kahfi sampai landscape-nya juga digambarkan. Ini kebun anggurnya, ada 2, kebun anggur. Di tengah-tengahnya silahkan ada ladang tanam-tanaman. Kemudian kebun anggur tadi dikelilingi oleh pohon korma, dipagari oleh pohon korma. Wadrib lahum masalar rajulaini ja'alna li ahadihi ja'alna gimana? Wadrib lahum masalar rajulaini ja'alna Wadrib lahum masalar rajulaini ja'alna li ahadihim jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Dan kami munculkan di sela-sela tanaman itu sungai yang mengalir. Jadi berangkat dari ayat tadi kemudian muncul penjelasan seperti tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, balik lagi ke surat Ar-Ra'd sebelum kita kembali ke surat Al-Baqarah. Dan di bumi ini terdapat bagian yang berdampingan, kebun anggur berdampingan dengan tanaman di ladang dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang. Sinwanun wa ghairu sinwanin. Ini dalam hukum tajwid jangan dibaca idgham karena satu kata, ya. Walaupun nun ketemu waw, nun mati ketemu waw, tapi karena dalam satu kata tidak dibaca siwanu wa ghairu siwan. Masih tetap sinwanun wa ghairu sin. Yang ingin kita garis bawahi adalah kalimat ini nih. Yusqa bima'in wahid. Semua jenis tanam-tanaman tadi disirami dengan air yang sama. Airnya sama. Sama seperti anak-anak kita, bapaknya sama, ibunya sama. Tapi walaupun kembar anaknya beda-beda. Betul. Kadang ya walaupun kembarnya identik aya we nu beda teh. Entah itu beda irisnya, entah itu beda jari-jarinya. Sama seperti satu pohon. Bahkan dalam satu pohon yang sama bisa beda-beda rasanya. Dalam satu pohon yang sama. Yusqa bima'in wahid wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul. Kami melebihkan sebagian tanaman di atas sebagian yang lain tentang rasanya. Balik lagi ke surat Al-Baqarah, wa anzala minas sama'i ma'an. Airnya yang turun itu satu. Sumbernya satu. Tapi saat Allah mengeluarkan fa akhraja bihi, kemudian dia mengeluarkan dari langit dan dia menghasilkan dengan hujan itu, fa akhraja bihi, mengeluarkan dengan hujan itu minas samarat, berupa buah-buahan. Bapak Ibu, hari ini mungkin ya, yang namanya samarat, yang namanya buah-buahan tidak terlalu diapresiasi seperti orang zaman dulu mengapresiasi buah-buahan. Baheula mah aya laguna saha eta teh? Saha eta teh? Enolerian saha kitu. Zaman jahiliyah baheula. Kalau mau makan non sana eta. Kalau mau makan jeruk Bali, bukannya kita harus ke cukup ada apa gini? Eta. Kalau mau makan pisang Ambon, bukannya kita harus ke eta teh asa bukan enolerian apa kana eta. Oh, Bapak Ibu yang Allah muliakan, zaman dulu yang namanya buah-buahan itu seperti lagu tadi. Seperti lagu tadi. Kalau mau jeruk Bali ke Bali heula diimpor, kalau ada jeruk Bali di meja teh, wah,
Jeruk Bali ini, iya betul jeruk Bali. Betul. Ini artinya orang sadar bahwa ini jeruk teh sudah melakukan perjalanan jauh, ribuan kilo dari Bali sampai akhirnya ada di zaman baheula. Sehingga saat Nabi Ibrahim berdoa meninggalkan anak dan istrinya di Mekah dengan doa yang warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, aku tinggalkan anak dan istriku di lembah yang tidak ada tanam-tanaman ini, di dekat rumahmu. Ya Allah, jadikanlah mereka orang yang sholat, menegakkan sholat. Ya, dan jadikanlah orang-orang itu hatinya mau datang ke sini dan berikanlah mereka rezeki berupa buah-buahan. Punten. Doa Nabi Ibrahim dan berikan mereka rezeki berupa buah-buahan itu artinya berikan kepada mereka kehidupan yang bukan well educated begitunya, yang kehidupan yang betul-betul sejahtera. Jadi buah-buahan itu lambang kesejahteraan dan kehidupan yang di atas rata-rata. Betul. Karena mungkin karena sekarang zamannya serba mudah begitunya, serba gampang, dan saking banyaknya nikmat Allah yang diberikan sehingga akhirnya nikmat itu terasa jadi biasa-biasa saja. Jadi biasa-biasa. Padahal saat ayat ini turun, bukan hanya di bangsa Arab, bukan hanya di Mekah, bukan hanya di Madinah, tapi di dunia saat itu untuk bisa makan buah kiwi dari New Zealand itu bukan hal yang gampang. Harus nyebrang lautan dulu, harus segala macam baru ketemu, wah ini ada buah kiwi. Orang barat datang ke Indonesia kemudian melihat buah apa ini? Rambutan. Cek orang mah, biasa rambutan. Buah apa ini? Salak. Durian. Tapi karena di sana tidak ada, wah luar biasa. Jadi tamarot, Bapak Ibu jangan dianggap hal yang apa sih istimewanya, apa sih kelebihannya, apa sih keunikannya sampai Allah menyebut fa akhraja bihi minas samarat. Ini nikmat, gambaran tentang hidup yang mewah. Dan rasanya hari ini pun kalau setiap hari kita bisa makan buah-buahan, itu berarti secara ekonomi sudah lebih established. Sudah menengah kagigir, rada naik sekedik. Ya. Besar pasak daripada pesak. Ala kulli hal. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian. Mudah-mudahan Allah memudahkan rizki kita semua ya. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Lalu ditutup ayatnya setelah Allah menceritakan tentang nikmat. Ada dua nikmat besar yang Allah berikan. Bisa hidup di dunia dengan nyaman, bisa tidur karena sudah diberikan hamparan, dan atapnya juga sudah sangat ditinggikan. Wassama'a binaa. Bapak Ibu punten, kalau masuk rumah yang high ceiling dengan yang low ceiling, yang atap tinggi dengan atap yang pendek, kira-kira mana yang membuat kita semakin takjub dan kagum? Masuk rumah kemudian itu punya kesan lebih lega, punya kesan lebih mewah gitu ya. Sehingga kalau gordeng supaya kelihatan lebih mewah, kadang gordengnya dipanjangkan di luhur kahna gitu. Padahal jendelana mah ngan sakitu, cek urang mah sakitu lah. Cukup sakitu. Cuman karena ingin menampilkan kesan yang wah, akhirnya teh di turunkan ke anak. Yes, ya betul. Ya, jadi dua fungsinya, fungsional dan estetik. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan bumi yang terhampar dan langit yang sangat ditinggikan. Kemudian Allah memberikan makanan. Air hujan dari langit, mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Apa tujuannya Allah menceritakan ini semua? Balik lagi ke ayat 21, u'budu rabbakum. Sembahlah Tuhan kalian
Kemudian ditutup ayat 22, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Karena itu, maka karena itu, maksudnya karena Allah sudah memberikan kepada kalian nikmat yang begitu melimpah, karena Allah sudah memberikan bumi hamparan tempat tinggal yang nyaman, sehingga saya mah tidak terlalu percayanya dengan orang yang punya ambisi kita akan migrasi ke planet Mars. Saya nggak terlalu percaya itu bakal terrealisasi. Karena Allah tidak menjadikan manusia untuk tinggal di planet yang lain kecuali di planet Earth. Earth, rada-rada mirip bahasa Inggris bahasa Arab teh. Kata orang Arab mah Ard, kata orang Inggris Earth, kata orang kita bumi. Karena kita punya kemandirian dalam berbahasa. Kata orang Arab mah, kata orang Inggris it's a sugar. Kata orang Arab sukar. Orang-orang kata orang Arab, kata orang Inggris, look, that's a camel. Kata orang Arab, ya, na'am, hadza jamal. Camel. Kata orang onta. Wow, that's a nice cat. Kitun. Cat, ya, cat kitun. Kucing mana? Tenang. Hadza kahf Belanda. Kahf. Kata orang Inggris, oh ya, that's a cave. Ya, cave. Guha. Bebas lah. Pokoknya nama eta artinya. Guha. Walaupun ada yang sama juga, Arab, Inggris, Indonesianya sama. Kata orang Arab, Firdaus. Kata orang Inggris, Paradise. Firdaus. Kata kita, surga. Surga Firdaus. Nyambung. Baik. Mana tadi teh? Fa ya. Maka janganlah fala taj'alu lillahi andada. Karena Allah sudah memberikan segala-galanya, karena Allah sudah memberikan nikmat, karena Allah sudah menghamparkan bumi, karena Allah sudah menurunkan air dari langit, karena Allah sudah memberikan buah-buahan berupa rizki berupa buah-buahan. Fala taj'alu lillahi andada. Karena itu janganlah kalian mengadakan sekutu bagi Allah. Nadda dalam bahasa Arab itu artinya orang yang teriak dengan keras secara bahasa sehingga mengalahkan suara yang lain. Suaranya 20 desibel misalnya teh. Kemudian ada yang suaranya lebih kencang 120 desibel. Secara bahasa ini namanya niddan. Jadi fala taj'alu lillahi andada secara bahasa maknanya kalau Allah berbicara maka jangan ada suara yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat Al-Hujurat konsep seperti ini kemudian diulangnya lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan surat Al-Hujurat itu surat 49 ya. Surat 49 ayat kedua. Ini secara bahasa maknanya nid. Saingan. Kalau bahasa kita mah matahari kembar. Nah, begitu. Matahari kembar. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Nah, dari ayat 1 saja. Karena ayat 1, ayat 2 itu maknanya dalam bahasa Arab adalah nid. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wattaqullaha innallaha sami'un alim.
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Karena mendahului Allah dan Rasul-Nya artinya menjadikan kita sebagai nibnya Allah Subhanahu wa taala. Nibdun itu satu, nibdain itu dua, jamaknya, pluralnya andada. Apa itu andada? Sesuatu yang menjadi matahari kembar, sesuatu yang suaranya lebih tinggi daripada yang lain. Jangan mendahului Allah dan Rasul-Nya. Apa bentuknya jangan mendahului Allah dan Rasul? Bahasa Sunda nama tong nyanyahoana. Terus kedua di Al-Quran bagaimana, di hadis bagaimana, baru sekarang silahkan kalian memutuskan. Sehingga kalau Allah sudah berfirman, kalau Nabi sudah bersabda, if Allah has said, your opinion doesn't matter. Kalau Allah sudah berfirman, maka pendapatmu nggak penting lagi. Tapi kan menurut saya mah begini. Itu menurut Anda. Firman Allah mah begini. Tapi kan kita harus berpikir, betul, manusia diperintahkan untuk afala ta'qilun, tapi kalau Allah sudah berfirman, sudah. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Sehingga boleh jadi niddun itu, pikiran manusia bisa jadi nid, hawa nafsu manusia bisa jadi nid, syahwat manusia bisa jadi nid, logika manusia bisa jadi andada. Fala taj'alu lillahi andada. Ayat yang kedua, wahai orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum, dan janganlah suara kalian melebihi suara Nabi. Kenapa bukan suara Allah? Kalau di ayat pertama jangan mendahului Allah dan Rasul-Nya, di ayat yang kedua jangan melebihi suara Nabi. Kenapa tidak? Di ayat 1 ada Allah dan Rasul, kenapa di ayat 2 cuma ada Rasul? Apa yang Allah muliakan? Ya, tidak ada yang bisa lebih tinggi suaranya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam urusan perintah, ada orang yang nyanyahonan, gitunya. Tapi dalam urusan suara manusia, suara Rasulullah itu bisa terukur, besar dan kecilnya, tinggi dan rendahnya. Sehingga jangan ada yang melebihi suara Rasul. Kalau suara Rasulullah itu segini, maka para sahabat dilarang untuk suaranya lebih tinggi daripada suara Rasulullah SAW. Itu sebabnya kenapa di Masjid Nabawi, kenapa di Masjid Nabawi suasananya lebih tenang begitu ya. Bahkan Imam Malik waktu mengajar di Masjid Nabawi itu cenderung menjaga keheningan, cenderung menjaga ketertiban, sampai muridnya, kata Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Kami waktu belajar ke Imam Malik, kalau mau membalikan halaman buku, pelan-pelan. Berangkat dari ayat la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Kata Imam Malik, karena di Masjid Nabawi ini ada pemilik suara yang dimaksud oleh Allah, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau suara Nabi itu tingginya di sini, maka suara kita jangan sampai lebih tinggi dari itu. Ini kita kalau ke Masjid Nabawi itu cenderung auranya lebih adem dibanding di Masjidil Haram. Suasananya lebih dinamis kalau Masjidil Haram. Dinamis ya, saya tidak mengatakan dinamis lah, karena memang tempatnya tawaf di sana, tempatnya orang lari-lari ada di sana, lebih dinamis. Tapi kalau ke Masjid Nabawi itu seperti dunia lain. Betul. Kecuali mungkin yang rada gandeng teh batuk musim haji mah. Kan itu kan dia di mana-mana. Tapi itu bukan disengaja gitu ya. Ada seorang sahabat yang mendengarkan ayat ini, karena melebihi suara Nabi, lebih keras dari suara Nabi akan menghapuskan pahala. Janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain, supaya tidak hapus pahala amalanmu. Ada sahabat namanya Sabit bin Qais. Suaranya kencang, suaranya keras, komandan. Saat ayat ini turun, Sabit bin Qais itu nggak pernah kelihatan lagi di masjid. Sampai Rasulullah notice, Rasulullah mana Sabit bin Qais?
Akhirnya sahabat berkunjung ke rumah Sabit bin Qais karena beberapa hari nggak ketemu di masjid, nggak kelihatan sholat berjamaah di masjid. Dan bukan termasuk golongan munafik, nggak dikenal sebagai orang yang munafik, termasuk dalam prajurit Badar. Prajurit Badar insya Allah nggak ada yang munafik. Ziarah ke rumahnya, kemudian ditanya, Kang, kemana wae? Kang Sabit, Pak Sabit, sehat? Sehat, alhamdulillah. Tamang, tamang. Menuju, ya, baru pulang dari perjalanan Rihlata Sita Iwasoi. Oh enggak, ada kok. Kemana tuh? Tarakat tinggal di masjid. Percuma lah ke masjid juga. Percuma gimana? Percuma ada pahala saya akan hangus. Hangus gimana Kang? Hangus atau kan kata Allah juga kalau suaranya lebih tinggi daripada suara Nabi. Karena suaranya keras. Karena kata Allah, sebagaimana kerasnya, janganlah kalian berkata keras kepada Nabi sebagaimana suara kalian keras kepada sesama, supaya tidak hapus pahala kalian. Suara saya keras daripada suara Nabi. Hapus pahala saya, dah capek-capek ke masjid ini bakal hapus deh. Akhirnya sahabat laporan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, saksikanlah bahwa Sabit bin Qais termasuk ahli surga dan bukan termasuk orang yang dimaksud oleh Allah Subhanahu Wa Taala di ayat ini. Karena memang tidituna Sabit masih gak gitu. Memang suaranya lantang, bukan menyengajakan diri di depan Rasulullah kemudian enggak. Dan setelah jawaban dari Rasulullah itu sampai ke telinga Sabit, akhirnya Sabit datang lagi ke masjid. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kira-kira kita tinggal bahas naon tadi teh mesti ka ditu ka dieu. Nid. Balik lagi ke surat Al-Baqarah. Apa itu andada? Secara bahasa andada adalah sesuatu yang suaranya lebih keras dari yang lain, yang mengalahkan suara yang pertama, atau bahasa kitanya matahari kembar. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, sekutu-sekutu. Kalau sekutu dari kata syarikah. Syarikah, Bapak Ibu tahu syarikah? Syarikat, persyarikatan bangsa-bangsa. Persekutu, perkumpulan yang kumpul itu duduk sama rata, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dalam bahasa kita namanya persekutuan. PBB, persyarikatan bangsa-bangsa. Semua bangsa berkumpul duduk sejajar. Bahasa Arabnya syarikah, diambil dari kata syirik. Kan akar katanya sama. Syirik teh akar katanya sama dengan syarikah. Syarikat, dagang. Semua pedagang kumpul di tempat yang sama, punya kedudukan yang sejajar, disebutnya syarikah. Kenapa syirik disebut syirik? Karena mensejajarkan Allah dengan yang lain. Sama saja. Allah, Lata, Uzza dan yang lain itu sama. Subhanallah, enggak begitu. Itu namanya syirik. Ya, mudah-mudahan dengan pemahaman bahasa jadi lebih, eta syirik teh begitunya. Sama seperti syarikah. Sementara di ayat ini Allah menyebutnya andada. Allah tidak menyebut fala taj'alu lillahi syuraka wa antum ta'lamun. Ya. Walaupun terjemahannya mah sekutu, gitu-gitu keneh terjemahannya mah. Bedanya tadi, kalau andada itu sebetulnya lebih ke suara. Allah punya hak suara yang lebih besar daripada yang lain, maka jangan sampai suara yang lain itu jadi prioritas. Kalau syuraka itu kedudukan Allah dengan yang lain itu sejajar. Jadi posisinya setara. Secara bahasa syarikah, syirkun itu sama. Tapi kalau andada lebih ke siapa yang suaranya lebih didengar. Siapa yang suaranya lebih didengar. Fala taj'alu lillahi andada. Maka jangan ada yang suaranya lebih didengar selain Allah Subhanahu wa taala wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu. Tahu apa? Tahu bahwa tidak ada yang memberi rizki semuanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu bayangkan, misalnya kita punya satu asuhan. Rumahnya kita kasih, mobilnya kita kasih, tiap bulan dikasih. Tapi kemudian dia lebih dengar
omongan yang lain daripada omongan kita. Itu namanya andada. Itu namanya dia lebih mendengar suara yang lain yang tidak ngasih dibanding suara yang ngasih setiap waktu. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan kalian tahu bahwa selama ini yang ngasih itu selalu Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dilanjut ke ayat 23 kayaknya agak panjang. Baik. Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya lupa di pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang la ilaha illallah. Jadi intisari dari kalimat la ilaha illallah adalah fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. La ilaha illallah artinya tidak ada yang selevel dengan Allah. Bahkan pun bukan sekedar tidak ada yang selevel dengan Allah. Di alam semesta ini tidak ada yang namanya Tuhan. La ilaha. Tuhan itu tidak ada. Ilah itu tidak ada. Atau Pak Ustaz ateis atau hari itu mah betul. Kalau berhenti di kalimat la ilah itu ateis. Karena ateis itu la ilah. Ateis itu tidak mengakui ketuhanan kepada apapun. Betul? Ada dialog antara debat antara siapa? Siapa yang kurus-kurus teh yang suka debat kristenisasi teh? Zakir Naik. Dr. Zakir Naik. Ada yang nanya begini, saya ateis. Yang nanya. Terus kata Dr. Zakir Naik, oh selamat, Anda sudah setengah perjalanan menjadi orang beriman. Ada ateis bilang, saya ateis, saya tidak percaya Tuhan. Kata Zakir Naik, selamat, Anda sudah setengah perjalanan. Maksudnya gimana? Karena menjadi orang yang beriman, itu ada dua perjalanan. Perjalanan yang pertama adalah la ilaha. Tidak ada Tuhan di alam semesta ini. Tidak ada ilah di alam semesta ini. Dan itu ateis. La ilah. La ilah itu konsep ateis. Jadi kalau Anda ateis, Anda sudah mengamalkan la ilah. Tinggal setengah perjalanan lagi. Illallah. Kecuali Allah. Kecuali makanya yang menuhankan selain Allah itu perjalanannya lebih panjang. Karena pertama dia harus menegasikan semua Tuhan dulu. Baru setelah itu yang dia tuhankan hanya Allah. Bapak Ibu, kalau kita mau bikin gedung di tanah yang rusak atau di tanah yang sudah ada gedungnya, apa yang akan kita lakukan? Pertama kita akan take down dulu semuanya. Kita akan take down istilahnya. Kita akan hancurkan dulu semuanya. Ini gedung lama tadi dihancurkan. Setelah rata dengan tanah dan bersih, baru kemudian kita bikin gedung baru. Membersihkan semua gedung lama namanya la ilah. La ilah. Dan membuat gedung yang baru namanya illallah. Biarkan di tanah ini satu-satunya yang berdiri adalah gedung ini. Sebagaimana kita tercipta dari tanah, kan kita teh ingin menumbuhkan namanya bangunan la ilaha illallah. Kalau banyak gedung-gedung lama di sini, kalau banyak penyembahan-penyembahan yang lama di sini, bersihkan semua. La ilaha, nggak boleh ada lagi. Dinolkan dulu, baru disatukan. Dinolkan dengan la ilaha, baru setelah itu disatukan dengan illallah. Nah, fala taj'alu lillahi andada itu artinya di satu tanah ada dua gedung. Di satu tanah ada dua bangunan. Bahkan mungkin gedungnya itu satu di atas yang lain sehingga kalau tidak kuat bawahnya bisa ambruk semuanya. Fala taj'alu lillahi andada, di lahan ini hanya boleh ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah konsep la ilaha illallah sebetulnya. Jadi, nah ini pertanyaannya yang sebetulnya ini penting kalau dielaborasi. Kira-kira apa saja yang bisa jadi andad? Apa saja yang suaranya itu bisa melebihi suara Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa saja yang
kita akan lebih mendengarkan suara dia daripada suara Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang berpotensi jadi andad? Pemimpin apalagi? Suami apalagi? Istri apalagi? Ada 8 hal yang berpotensi jadi andad. Silahkan lihat surat At-Taubah ayat ke-24. 8 hal ini bisa berpotensi menjadi andada, bisa berpotensi menjadi yang suaranya lebih keras, lebih didengar daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Yang 8 ini ada di sekitar kita sehari-hari. Surat At-Taubah, surat 20, surat ke-9 ayat ke-24. Baik, supaya lebih singkat, supaya lebih mudah kita rangkum. 8 itu 5 orang, 3 barang. Clear? Yang dari yang 8 ini orangnya ada 5 dan barangnya ada 3. Orang 1 ke atas, 2 ke bawah, 3 ke samping, 4 ke samping, 5 itu yang mengitari semuanya. Ke atas namanya bapak, orang tua, nenek moyang, leluhur. Itu bapak namanya. Karena leluhur juga bapak gitu ya. Nenek moyang juga bapak, dan itu bisa jadi ilah. Dan itu suaranya bisa lebih didengar daripada suara Allah Subhanahu wa taala. Misal begini, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita sembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata nenek moyang kami, kata leluhur kami, warisan bapak-bapak kami itu begini. Siapa suaranya yang lebih didengar kalau begitu? Bapak-bapaknya, leluhurnya. Itu namanya niddan. Kalau banyak namanya andada. Yang kedua, ke bawah. Anak, abaukum wa abnaukum. Untuk anak, demi anak, jang barudak, masa depan anak. Suara anak bisa lebih didengar daripada suara Allah Subhanahu wa taala. Itu juga berpotensi, ingat, berpotensi menjadi andada. Ustaz, bukannya memang kita harus bertanggung jawab ke anak? Betul. Bukannya kita harus cinta ke anak? Betul. Bukannya harus mendidik anak? Betul. Harus sayang ke anak? Betul. Tapi jangan sampai, sekali lagi, yang tidak boleh adalah kalau di saat bentrok antara suara Allah dengan suara anak, yang lebih didengar adalah suara, misal begini, WA masuk, Pak, Neng teh itu capek lamun bolak-balik naik angkot wae teh, butuh motor. Suara anak. Lagi di kantor, ningali dompet. Aduh. Ngegupayan 5.000. Ningali M-banking. Oh, Masya Allah. Begitu mengkhawatirkan. Sedih, mengharukan. Di saat yang sama, saat sedang di kantor, ada uang 6 rak. Uang kantor, bukan uang kita. Tumpukan miliaran. Muncul suara dari Allah, jangan diambil, itu bukan hakmu. Jangan diambil, itu tidak halal bagimu. Jangan diambil, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Suara Allah, jangan kalian mengambil harta milik orang lain dengan cara yang batil. Itu suara Allah. Suara anak, tapi Pak, udah butuh atuh. Mana yang suaranya akan lebih keras? Kalau suara ini lebih keras, maka anak sudah menjadi andada. Tapi kalau Pak, Ma, udah butuh motor, buka dompet, ya ada iya 35 juta mah, buka rekening, sabar itu nol teh kalah. Nol we hungkul duka payuna mah oke. Oh teh nol teh, aya 12 nolna geuningan. Tapi nol hungkul. Di payana mangan aya hiji, gitu, tapi nol hungkul di karena 12. Ya, sok atuh yang motor naon? Motor kagok atuh ning tong kana motor helikopter we. Insya Allah itu masih belum jadi andada karena statusnya masih harta yang halal milik kita pribadi. Ini andada, suara Allah dikalahkan suara yang lain. 1, suara bapak, suara nenek moyang, suara leluhur. 2, suara anak, suara keturunan.
3. Ke samping kanan ikhwan, saudara. Nomor 3 saudara heula. Kalau sekarang namanya brotherhood, persaudaraan. Atas nama solidaritas dan persaudaraan. Kadang suara persaudaraan bisa lebih keras daripada suara Allah Subhanahu wa taala. Lebih didengar daripada didinya mah tidak solider Bagus solidaritas, tapi kalau solidaritas mengalahkan kebenaran itu yang berbahaya. Misal begini, pokoknya mah selama dia saudara kita, mau benar, mau salah, bela. Kalau benar dibela, itu perintah agama, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau salah, tetap dibela karena dia saudara, berarti suara persaudaraan lebih keras, lebih didengar daripada suara Allah Subhanahu wa taala. Yang ke berapa sekarang? 4. Yang keempat ini pasangan. Pasangan itu kaulah segala-galanya bagiku. Tiada yang lain di hatiku selain dirimu. Pret. Apa? Naon mah? Hari papa teh tas jadi pimpinan teh sabaraha tahun? Ya 5 tahun mah, 5 tahun. Hari si bapak itu sabaraha tahun? Pas semester 6 bulan gitu. Nah, tuh si bapak itu mah tinggal terus gaduh Range Rover. Tingali emas istri lagi runcung pisan. Di dieu dugi ka dieu hese disikun. Saking banyaknya jadi kitu lagi hese gitu. Dalam mau nyari oge sok kitu wae da ngalikeun gigi emasna gitu. Ari bapak 5 tahun mani can kaduna naon motor oge mani tos Astuti bapak mah. Astrea 73. Nya masih kena awet gitu nu baheula. Masih kena mobil ge masih kena mobil eta mobil turungtung. Ya, turungtung teh anu mun di sareng tung. Dan seterusnya. Pak atuh meni isin. Atuh budak memang sakit ya guys ya. Nya naon atuh sabat naon itu. Jadi pasangan bisa jadi nidun. Pasangan bisa suaranya lebih kencang dari suara Allah Subhanahu wa taala. Wa ashiratukum, ashirah itu keluarga besar. Suku, bangsa. Itu atas nama bangsa, atas nama kebangsaan bisa lebih keras suaranya daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya andad. Ini 5 orang semuanya. Ya. Sementara yang 3 itu barang. Apa yang 3? Tabungan, ya, harta yang kalian usahakan, harta kekayaan yang kalian usahakan artinya tabungan, cash flow, keuangan. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan, pekerjaan yang kalian khawatiri kerugiannya, wa masakinun tardawnaha. Bapak Ibu perhatikan kalau Allah menyebut orang, orangnya enggak disebut dengan sifat, tapi kalau Allah menyebut barang, barang disebut dengan sifat. Allah tidak menyebut begini. Abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalukum wa tijaratukum wa masakinikum. Kalau menyebut barang pakai kata sifat. Dan harta yang sudah kalian usahakan, maksudnya harta kalian dapatkan tapi dengan peluh keringat. Kira-kira beda tidak sikap hati kita kalau dapat uang dengan cara yang gampang dan dapat uang dengan cara yang hulu pet nyawa? Beda. Dapat uang dari mana? Duka ongkang-ongkang kaki dapat maksudnya nggak jahit gitu kan. Kan duka pokoknya mah masuk uang teh begitu ya, durian nanti uang jatuh dan seterusnya, durian runtuh dan seterusnya. Ini akan jauh lebih mudah untuk dikeluarkan, untuk disumbang dibanding uang yang didapatkan dengan susah payah.
pergi pagi, pulang petang, kepala pusing, pinggang pegal. Mana panjang tuh. Pergi pagi, pulang petang, kepala pusing, pinggang pegal, penghasilan pas-pasan, pas pensiun penyakitan, seberapa lah. Itu harta maksudnya amwalun iqtaraftumuha, bukan sembarangan harta, tapi harta yang betul-betul iqtarafa. Qarafa itu koreh cok bahasa Sunda. Iqtaraftumuha. Yang berikutnya watijaratun takhshauna kasadaha, bukan sekedar bisnis biasa, karena ada orang berbisnis ya mah ngisi waktu lah. Bakar duit ya mah, daripada bingung artos di kamanakeun nya didagangkeun we. Ada orang yang seperti itu, Bu. Ada buah di gaya. Katingali senyumna nu rada lebar berarti nya. Ada orang yang bingung nyari uang. Ada orang yang bingung nyimpen uang. Ada orang yang bingung mengeluarkan uang. Dan yang paling bingung adalah orang yang punya utang. Bingung ya teh artos dikamanakeun, antos lah bisnis eta bisnis. Rugi teu naon. Tapi ini tijaratun takhshawna kasadaha. Bisnisnya yang betul-betul dikhawatirkan kerugiannya. Dan itu akan lebih kencang suaranya, akan lebih didengar suaranya dibanding bisnis yang kena teu naon, rugi ge teu naon. Antara yang baru memulai dengan yang sudah punya banyak cabang di mana-mana, tokonya di mana-mana, itu daya rekat ke hatinya pasti akan beda. Pasti akan beda. Namanya tijaratun takhshawna kasadaha. Yang terakhir, yang ke-8 yang bisa menjadi andad adalah masakin. Tanpa huruf ya. Karena kalau pakai huruf ya, jadi orang miskin, beda lagi. Kalau masakin, itu jamak dari kata miskin. Kalau masakin, itu jamak dari kata maskan. Maskan artinya tempat tinggal. Tapi ada kata sifatnya. Karena ada orang yang punya banyak rumah, 8 rumah nanti di setiap kota aya hiji. Tapi dari 8 itu ada 1 rumah yang betul-betul dia perhatikan, betul-betul dia jaga, betul-betul difurnish dengan senyaman mungkin. Sementara rumah yang ada di mana, yang ada di Cilame misalnya teh begitu ya, punya rumah, tapi tara dirawat, tara diurusnya, minimal mah disakolakeun etana ka sertifikatna. Karena rumahna bade kieu teu naon begitu. Dengan rumah yang tardaunaha wa masakinu tarda, rumah yang betul-betul dia ridhoi, rumah yang betul-betul dia jaga, pasti daya rekat ke hatinya juga beda. Pasti kalau ada orang ngomong, "Bu, itu bumi anu di Cilame, di Cidahu, di daerah pelosok misalnya teh begitunya. Di Ciamet di mana begitu." Duka aya tentu. Ngarang eta mah. Itu bumina naon teh? Teu kaurus. Teu naon. Bu, bumi anu aya di komplek ieu teh harganya sekarang sudah naik, appraisal kamari tetangga oke sudah sampai ke 10M. Oh gitu. Wow. Pasti daya rekatnya akan beda dan suaranya akan lebih didengar dibanding rumah-rumah yang lain. Sehingga Allah menyebut pakai kata sifat wa masakinu tardaunaha. Bukan sekedar rumah, tapi rumah yang diridhoi. 8 hal ini berpotensi menjadi andada. Bukan tidak boleh kita punya rumah, bukan tidak boleh kita punya yang lain. Yang tidak boleh adalah suaranya lebih kencang dari suara Allah. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wallahu a'lam bishawab. Cekap saayat insyaallah. Panjang dah ayat nabinya. Ayat 22 insyaallah di Senin ketiga kita lanjut ke ayat 23. Wallahu a'lam. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.